Selamat Hari Ibu, mamaku. Love you. Dim, Love you. nggak ada tisu ya Dim ya? Hai, masih bersama Esa Hebat dan seperti biasa di episode kali ini Esa juga sudah menghadirkan tamu yang luar biasa karena dalam rangka menyambut Hari Ibu pada tanggal 22 Desember, kebetulan itu adalah hari yang istimewa juga. Desember banyak ulang tahun dan banyak kejadian-kejadian istimewa, termasuk sebentar lagi juga akan ada Natal dan menyambut tahun baru. Nah, berarti tamu Esa juga harus spesial di Mi Podcast kali ini. Di Mi Podcast seperti biasa kita bukan hanya ngobrol-ngobrol biasa, tetapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian yang nonton di Mi Podcast ini adalah menjadi orang yang aduh kayaknya gue pengen deh jadi dia. Tapi tetap be yourself ya. Tamu Esa di episode kali ini adalah wanita cantik, wanita karir, dan beliau adalah seorang ibu yang luar biasa. Langsung aja kamera zoom ke dia. Ini dia Mbak Tika. Halo. Yang di studio tepuk tangan boleh Halo. dong? Biar kelihatan rame ya. Alright. Mbak Tika apa kabar? Baik, Mas Esa. Mbak Tika ini kali pertama bertemu kita juga. Iya. Dan kayaknya ini podcast pertama Mbak Tika juga ya? Betul sekali, Wah, Mas Esa. gimana rasanya Mbak? Ya nervous gimana gitu. Mbak Tika, ini saya pengen lebih ngajak Mbak Tika untuk share deh. Gimana sih rasanya jadi seorang ibu itu Mbak? Ya, amazing ya. Amazing? Amazing benar. Oke. Karena sebelum menjadi seorang ibu itu tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita itu ternyata memiliki peranan yang sangat besar baik Yes. dalam keluarga maupun dalam kehidupan. Oke. Ya. Mbak Tika jadi seorang ibu sejak kapan berarti? Udah berapa lama nih? Sejak 2014. 2014. Ya, jadi anak pertama saya 2014, anak kedua 2015, anak ketiga 2019. Oke. Ya. Meta Mirsa, kalau kamu belum tahu Mbak Tika ini siapa, beliau ini adalah seorang istri yang luar biasa. Kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan bahwa suksesnya suami itu ada wanita istimewa di belakangnya. Nah, ini adalah wanita di belakangnya Mas Adi. Kalau kamu dengar Rosalia pasti akrab dengan Mas Adi atau Pak Roso biasanya seperti itu. Nah, udah tahu kan? Nanti gampang, kita kasih previewnya dikit boleh lah. Promo dikit gratis ya. Besok bayar. Samain ke Mas Adi, walaupun dia denger. Oke. Oke, pertanyaan saya coba kembali lagi ke Mbak ya, ke masa lalu Mbak ya. Apa yang memutuskan Mbak Tika yes dengan Mas Adi? Nah ini penting ini. Oke. Jadi dulu memang saya sebenarnya kan dari awal sebelum menikah dengan beliau itu saya seorang wanita pekerja. Oke. Dulu saya sebelumnya bekerja di Bank Mandiri. Dan juga saya tipenya juga yang komitmen sama karir saya. Oh begitu. Ya, dulu sih awal tuh pertama untuk masalah pernikahan ya udah deh targetnya nanti umur 25 nikah gitu kan. Masih umur 22 23 masih belum mikirin itu. Terus begitu 25 lewat Mas. Oke. Sampai 26, 27, 28 kelewat terus Mas Esa. Serius? Lupa. Iya, Oke. lupa. Karena keasikan kerja Karena ya? keasikan kerja dan Oke. juga memang saya juga tipe setia juga. Jadi saya kerja di situ menjalani di Bank Mandiri. Dan dengan kesibukannya akhirnya umur 29 itu barulah ketemu dengan Mas Adi. Oke, ketemunya di Solo atau pas di... Karena Mas Adi kalau nggak salah sekolah di luar negeri juga waktu itu. Iya, ketemunya di Solo. Ketemunya itu Jangan-jangan sebagai nasabah mandiri ya? belum. Jadi ketemu pertama itu justru sebetulnya nggak sengaja juga. Jadi Mas Adi itu temen saya. Oh temennya Mbak Tika. Iya, Oke. di Bank Mandiri teman-teman. Lalu kan biasa kalau hari Minggu weekend gitu ada ngajak keluar jalan-jalan. Nah, Benar. teman saya itu ngajak saya. Akhirnya kenalnya di situ, kenal pertama dengan Mas Adi. Tapi memang saya kan tipenya orangnya yang cerewet, nyablak dan banyak omong. Jadi mungkin pas lagi di acara pergi bareng itu tuh malah Mas Adi lebih banyak dengar ceritanya saya. Sebentar, Mas Adi lebih pendiam daripada Mbak Tika berarti? Iya. Oke, kelihatan sih ya. Tapi belum aja itu kalau udah di gong gitu juga lebih cerewet baru juga keluar sama ya? aja ya. Oke. Harus ditabung. Nunggu meledaknya Betul, doang ya. tabu. Tabunya doang. Oke, habis itu memutuskan menikah di usia 30. 30. Iya. Sementara Mas Adi waktu itu 29 kayaknya. 29. Iya. Oke. Dan sebentar, ini cinta pandangan pertama atau kayak pelangi nih? Jadi lama baru ada rasa cinta waktu itu. Pertama ketemu masih biasa, teman biasa. Habis itu lama nggak ketemu, nggak tahu kenapa tiba-tiba ketemu lagi. Oke. Ketemu Ya itu lagi. jodoh kali ya, memang udah ditakdirin begitu ya. Nah Mbak, itu ya, dia, kan? ketemu lagi. Ya udah akhirnya pas ketemu itu
nggak lama sih, nggak lama prosesnya, terus setahun kita akhirnya married. Setahun langsung married. Iya. Dan itu berarti memang berarti embel-embelnya di belakang udah beda nih ya, menjadi seorang istri. Betul, karena udah umur segini yang cari apa sih gitu kan. Cari apa sih, kebetulan sama Sadi cocok juga ya. Iya. Apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama Sadi waktu itu? Waktu itu gimana ya, karena dulu kan karena saya di pekerjaan saya tuh banyak teman-teman yang udah mapan, udah pengusaha, udah apa tuh banyak. Tapi memang saya lihat mereka itu walaupun mereka mampu nih punya gitu. Jadi sama etos kerjanya tuh lemah gitu loh, biasa aja gitu. Benar. Karena kan ngerasa orang tuanya udah mapan, dia hidupnya udah enak. Tinggal terima enaknya doang. Betul, udah tinggal main gitu kan. Dan itu tidak ada di Mas Adi seperti itu. Iya, nah kalau saya memang dari awal saya misalnya cari suami gitu, itu tuh pengennya pokoknya pekerjaannya apapun, nggak harus tajir, nggak harus ini, tapi dia punya potensi dan dia mau bekerja untuk keluarga. Saya intinya gitu. Jadi harus dari dianya, bukan dari orang tuanya, dari apa tuh bukan. Oke, nah sekarang kita ke next level nih, Mbak. Yeah. Ya. Ketika pertama kali dipanggil ibu karena anak udah berapa, Mbak? 3. Anaknya 3? 3. Yang paling gede baru 3. Oh, rencananya berapa? 18? Apa 7? Disesuaikan perusahaannya ada 7. 3 tuh baru. Oh, baru 3 ya. Anak pertama umur berapa? Anak pertama ini 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ya, Oke, yang kedua? Yang kedua 5 tahun. Oh, 6 tahun 5 tahun. Oh, selisih setahun ya. Setahun. Terakhir. Yang terakhir ini 1 tahun. Oke, yang jedanya rada banyak anak terakhir nih kayaknya. Iya, anak terakhir. Oke. Berarti cewek apa? Pertama apa? Cewek, cowok, cewek. Wih, lengkap dong ya. Iya, ada lengkap. Berarti dalam keluarga cowoknya ada 2? Cowoknya cuma 2. Cowoknya 2 ya. Oke, siap. Pertama kali Mbak rasanya ketika pegang dedek bayi nih ya, ketika melahirkan ini berarti kan itu adalah proses atau fase yang lebih tinggi lagi nih. Bukan hanya sebagai istri tapi sebagai seorang ibu. Nah, itu perasaan apa yang spesial gitu menurut Mbak Tika? Iya, jadi bener Mas Esa, waktu kalau saya ditanya momen apa yang menurut paling bahagia dalam hidup itu adalah waktu saya melahirkan anak saya pertama. Itu benar-benar tidak bisa terlupakan, rasanya itu bisa dalam hati tuh nyes dan lega dan thankful banget sama Tuhan karena diberi kesempatan untuk bisa menjadi ibu. Jujur saya nggak bisa ngerasain karena belum pernah melahirkan ya. Jadi perasaan itu mungkin yang tidak akan pernah bisa dirasain oleh seorang laki-laki ya. Karena melahirkan dari sana lahir nyawa dari nyawa. Berarti ada nyawa dalam sebuah nyawa. Itu kan yang istimewa nggak bisa di laki-laki punya atau rasakan Mbak Tika ya. Itu pertama kali rasanya seperti itu Mbak ya. Istimewa banget ya. Istimewa banget. Oke. Tidak akan terlupakan. Itu normal apa sesar waktu itu Mbak? Sesar. Oh sesar ya. Oke. Loh, kalau sesar kalau nggak salah kan nggak boleh banyak-banyak kalau nggak salah. Anak kedua sesar. Yang ketiga? Sesar. 3 kali? Oh. Tuh dokternya sekarang dokter berani 5 kali ya. Canggih. Oh sekarang 5 kali bisa ya? Bisa. Oke. Dim berarti kamu besok ya tinggal dikasih resleting aja ini perutnya. Buka tutup. Mbak, makna ibu untuk Mbak Tika ini apa nih? Ya, jadi kalau menurut saya seorang ibu itu bukan hanya menjadi pendamping dari suami ataupun orang tua dari si anak, tapi memang yang memberikan warna, memberikan semangat untuk keluarga itu sendiri. Ya, dan juga kalau misalnya dari sedikit ya Mas, kalau yang saya tahu itu kan, jadi waktu si wanita itu sebenarnya asal muasal Tuhan menciptakan seorang wanita itu tuh bukan sekedar untuk nemenin si Adam aja. Jadi Tuhan kan melihat si Adam itu seorang diri dan itu tidak baik buat Adam. Maka Tuhan menciptakan seorang penolong Adam yang sepadan. Nah, jadi wanita itu adalah seorang penolong untuk pria yang sepadan. Nah, kalau seorang penolong itu dengan yang ditolong itu lebih kuat siapa Mas Esa? Ya harusnya yang menolong. Menolong kan. Betul. Jadi memang seorang wanita itu harus memiliki daya tahan yang lebih kuat. Gitu, dan juga untuk keluarganya, untuk suaminya dan untuk anak-anaknya. Masuk akal. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, memberikan apa yang diperlukan oleh baik suami maupun anak-anak kita. Benar. Gitu. Kayaknya ceritanya Mbak Tika atau apapun itu hampir sama. Saya pernah posting Mbak, jadi bahwa dulu katanya malaikat pernah nanya nih sama Tuhan, Tuhan kenapa Anda menciptakan wanita kok lebih lama daripada pria? Katanya, kau lihat
aku menciptakan wanita ini lebih rumit daripada pria karena aku harus membuat bahunya 10 kali lipat lebih kuat daripada pria, hatinya lebih lembut 10 kali lipat daripada pria, dan semuanya itu lebih berkali lipat daripada pria. Karena wanita itu adalah, walaupun orang biasa, wanita kan makhluk yang lemah, salah. Mereka justru lebih kuat daripada pria, Mbak. Iya, Tangisnya itu diciptakan katanya bukan hanya untuk sedih, tapi untuk bahagia juga nangis. Makanya sering ya wanita kalau bahagia nangis, sedih juga nangis. Jadi gitu. bingung ya Ini sedih apa bahagia harus maunya ditanyain apa dulu sih? nih, gitu. Berarti kan pertanyaan saya adalah sekarang lebih spesifik nih. Kan seperti saya bilang tadi bahwa Mas Adi bisa jadi seperti sekarang ini, atau suami Mbak Tika bisa jadi seperti sekarang ini, kan pasti ada peran dari Mbak Tika juga. Pertanyaannya adalah tersulit, pengalaman hal tersulit yang atau terberat dalam kalau Mbak Tika mau share nih dalam selama mendampingi Mas Adi itu kapan, Mbak? Pas waktu apa? Oke. Nah, mikirnya harus. Jadi pada saat apa ya? Sebenarnya sih kalau yang mungkin karena saya juga usia pernikahan kan baru 7 tahun ya. Saya bersyukur karena dalam 7 tahun usia pernikahan itu kami bisa saling mengerti. Tadi misalnya saya juga dengar, saya juga pacaran juga 1 tahun aja. Betul. Langsung nikah, jadi nggak lama. Jadi memang saling memahami di antara kami masih berjalan sampai dengan sekarang. Dan saya juga mulai memahami di saat-saat mana suami saya itu merasa bebannya sangat berat ataupun biasa aja. Nah itu untuk yang tersulit itu bukan tersulit saat-saat tersulitnya itu pada saat memang banyak tekanan di suami saya atau di Mas Adi. Iya, karena beliau lah yang paling sering ngadepin orang-orang banyak ya, punya karyawan yang macam-macam orangnya. Nah pada saat di titik Mas Adi itu merasa mungkin tekanannya sangat banyak, di situ kan nanti pasti akan berefek ke keluarga juga, dan juga mungkin kadang ke hal lain yang saya tidak terpikirkan, kenapa kok kayak gini ya. Padahal kan nggak ada apa-apa tadinya, ternyata ada tekanan di balik itu gitu. Seperti itu. Jadi saya juga harus bisa mensupport, lalu juga yang jelas mendoakan, itu yang jelas mendoakan, mensupport, dan juga bisa memahami saat-saat dimana suami saya itu butuh untuk mungkin harus tenang dulu, tidak harus semua permasalahan dibahas dulu. Jadi harus tahu waktunya kapan kita suami itu mau bercerita sama kita. Loh, Mbak Tika itu fokus jadi ibu rumah tangga atau masih ngurusin hal lain nih? Masih ngurusin juga sih, bantuin. Ya, soalnya nggak bisa diam juga. Nah itu bagi waktunya gimana, Mbak? Bagi waktunya, kebanyakan wanita karir itu kan biasanya mereka sukses di karir tapi kadang-kadang keluarganya terabaikan, apalagi udah punya anak-anak nih. Nah ini tipsnya dari Mbak Tika apa nih? Iya, tipsnya jadi kalau misalnya memang pekerjaan itu dulu buat sebelum nikah buat saya yang utama, tapi setelah nikah keluarga yang utama. Jadi kita harus bisa mengatur waktu juga saat kapan dimana saya harus bersama suami dan anak-anak. Dan tapi untuk pekerjaan, karena saya juga bersyukur saat ini saya juga ikut di Rosalia Indah, sehingga saya bisa mengatur waktu sendiri, maksudnya saya mengatur waktu, kapan sih harus meeting dengan karyawan, kapan harus terima laporan dan sebagainya, dan kapan saya harus mendampingi suami dan anak-anak. Betul. Lalu kalau untuk fokus pikiran pekerjaan, memang kalau misalnya mau kita fokus ke pekerjaan, itu stres itu tinggi juga memang. Stres tinggi, pekerjaan itu banyak yang harus dikerjakan. Malah kalau dari sisi Mbak Tika ini malah 2 kali lipat sebenarnya ya, karena pekerjaan masih ngurusin suami dan anak-anak juga kan. Tapi saya juga belajar setelah nikah. Setelah nikah di mana saya harus benar-benar bisa tahu skala prioritas. Nah itu penting. Ya, skala prioritas mana dulu nih. Kalau misalnya memang mungkin anak kan sekarang sekolah online juga nih. PR pasti banyak kan. Ini rempong. Yang ngerjain bukan anak-anak, PR justru untuk orang tuanya. Mamanya yang tadi Hello Kitty jadi macan betina. Gitu kan. Benar. Itu ya itu, jadi saya harus tahu skala prioritas. Kalau misalnya PR anak saya tuh dia masih bisa lah didampingi sama Mbak atau sama ini. Jadi dia biar kerjain dulu. Nanti kalau saya tinggal ngecek aja tugas-tugasnya. Pada saat ini saya harus meeting dulu sama karyawan gitu. Jadi saya bagi-bagi waktu memang. Ini memang untuk yang karena masa pandemi ini kan kebanyakan semuanya online ya, Mbak ya. Ngalamin juga ya berarti ya. Akhirnya jadi belajar lagi. Waduh, waktu SD dulu nih pelajaran ini udah lama banget. Gitu. Cuman untungnya diselamatkan oleh Google ya sekarang kayaknya. Pokoknya udah tahu berarti tinggal ini aja. Untung ada Mbak Google. Untung ada Google. Cuman memang yang nggak bisa didapetin, Mbak, ketika anak di sekolah dan anak di rumah itu adalah soal bagaimana cara menghadapi misalkan
di sekolah itu kan diajari bukan hanya pelajaran saja, tapi etika juga. Ya, artinya kalau dulu misalkan, waduh sering lari-lari, kan guru bisa ngajarin caranya, jangan lari-lari, ini gini. Nah kalau di rumah kan akan berbeda lagi. Intens bener emang orang tuanya ya Mbak ya. Oke. Nah sekarang saya punya pertanyaan lagi nih Mbak. Menjadi ibu itu kan memang kalau dibilang gampang-gampang susah, enggak juga sih, karena itu takdir wanita memang harus jadi ibu juga. Pandangan Mbak Tika sendiri tentang Hari Ibu nih apa yang spesial? Oke, Hari Ibu memaknainya seperti apa Mbak Tika nih? Ya, saya memaknai Hari Ibu itu penghargaan juga, sebuah penghargaan kepada wanita dan ibu yang ada di seluruh Indonesia dan dunia, di mana terkadang memang dalam keluarga itu apa yang dikerjakan oleh ibu itu memang selalu itu udah kewajiban ibu kok. Itu emang udah tugas ibu. Tapi mungkin di Hari Ibu ini kita bisa memberikan suatu penghargaan tersendiri untuk mama-mama kita, untuk orang tua kita, untuk ibu kita di rumah, di mana kita berterima kasih atas apa yang sudah ibu lakukan, apa yang sudah mama lakukan untuk kita sebagai anak. Seperti itu. Jadi karena kalau misalnya dalam keseharian, walaupun ini kita tuh suka lupa kalau itu adalah jasa dari ibu kita atau mama kita gitu. Nah, Hari Ibu ini momennya kita bisa berterima kasih, bisa memberikan ungkapan rasa kasih sayang kepada ibu kita. Dan kalau Mbak Tika lebih istimewa lagi, kenapa? Karena sekarang udah bisa merasakan bagaimana rasanya jadi ibu dulu. Oh ternyata ya, ternyata gini gitu. Kalau dulu sebelum kita merasakan ini kita pengen tahu nih gimana. Kadang-kadang anggap sepele ya, gini-gini, begitu ngerasain sendiri beda ya Mbak ya. Iya, saya tuh kadang kalau misalnya mungkin kalau sama anak gitu ya, pasti omongin gitu nggak dengerin atau cuek gitu, saya cuma mikir gitu kan. Terus saya jadi ingat, dulu tuh kalau misalnya mungkin ibu saya ngomong ini saya cuekin aja, ternyata kayak gini rasanya, ya ampun gitu kan, maafin gitu kan, ternyata kayak gini rasanya jadi ibu. Dan ya ibu tahu sendiri lah Mas Esa, kalau misalnya mungkin pria beda ya yang dirasakan gitu kan, tetap dari dia, dari pas sakit atau anak sakit, dari anak apapun keadaan kondisi anak itu, seorang ibu pasti akan menerima dan akan menyayangi anaknya itu sih. Wow, gitu. Istimewa banget ya. Baik, ini pesen dong Mbak, ada apa nih gitu untuk ibu-ibu, calon ibu-ibu nih khususnya di luar sana yang mungkin terlalu gila dengan karirnya, atau dia terlalu fokus sehingga sampai melupakan keluarga gak penting nih, atau seperti apa. Monggo, mumpung ada kesempatan di podcastnya Meta FM untuk Meta Mirsa, pesan dari seorang ibu yang kita sebut, saya panggil sih Mbak Tika karena masih muda ya. Oke, Mbak Tika, ada message untuk calon-calon ibu di luar sana. Ya buat para wanita yang nanti juga akan menjadi ibu atau calon ibu, berbanggalah kita sebagai wanita. Jadi memang menjadi wanita itu dalam kehidupan kita itu merupakan sudah takdir dari Tuhan, tapi menjadi seorang ibu yang bisa mengayomi keluarganya, yang bisa memberikan motivasi kepada suami dan anak-anak, itu masalah pilihan. Jadi kita harus bisa memilih, oh saya mau keluarga saya yang skala prioritas, ataupun karir saya menjadi skala prioritas. Tapi kalau misalnya menjadi ibu tidak bisa dan tidak lain, memang anak dan keluarga itu tetap menjadi yang utama. Itu untuk Meta Mirsa. Nah sekarang Mbak, ada kesempatan sebelum kita closing statement, sampaikan sesuatu, say something untuk ibunya Mbak Tika. Saya panggil Mama. Ya, buat Mama yang ada di Jogja, terima kasih sekali untuk segala pengorbanan, untuk segala penyertaan buat Tika selama ini, dari bayi sampai dengan sekarang. Walaupun kadang ngerasa Mama itu otoriter ataupun cerewet, tapi ternyata itu bisa merasakan bahwa itu adalah ungkapan kasih sayang Mama terhadap Tika. Selamat Hari Ibu, Mamaku. Love you. Dim, nggak ada tisu ya Dim ya. Pakai masker Dim. Mbak Tika, terima kasih sudah share, luar biasa sekali. Dan selamat Hari Ibu juga buat Mbak Tika dan ibu-ibu yang ada di luar sana. Sekali lagi terima kasih Mbak, udah mampir di podcastnya Meta FM. Jangan kapok ya, besok kita undang-undang lagi. Kalau perlu berdua bersama suami nanti ya, biar satu frame ceritanya. Atau bikin podcast sendiri boleh loh di Rosalia loh. Nanti kita bicara tentang perjalanan ya, tentang travel, bagaimana ke kota ini dan ke kota itu gitu Mbak Tika ya. Boleh Mbak Tika. Oke, sekali terima kasih. Dan Meta Mirsa, itu adalah podcast kita episode kali ini. Sekali lagi selamat Hari Ibu dan we love you. Saya Hebat pamit, sampai ketemu di Mi Podcast berikutnya. Bye.